Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bihim raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita masuk pada dalil berikutnya, yaitu masih dalam bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara orang-orang ada yang menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, bagi Allah, di mana mereka mencintai sekutunya tersebut ataupun yang mereka sembah tersebut, yuhibbunahum ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan membela karena Allah, wa ada fillah, memusuhi karena Allah, fa inna ma tanalu wilayatallahi bidzalik, berarti dia mendapatkan pembelaan Allah karena perbuatannya tersebut. Walan tajida 'abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman, wa in katharat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, walaupun dia salatnya banyak, puasanya rajin, sampai dia melakukan hal itu. Wa qad sara 'ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya, sekarang pada umumnya orang-orang berteman itu karena ada keuntungan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a, yang demikian itu tidak akan berguna sedikit pun untuk pelakunya. Ikhwah, Ibnu Abbas mengatakan dalam masalah ini, walaupun di sini ikhwah berkata Ibnu Abbas, artinya kalau hadis itu ada hadis marfu', ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu'. Hadis marfu' ini hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah qauli, ucapan, atau fi'li, atau takriri, ya, atau takriri. Artinya baik sahabat menceritakan Rasulullah bersabda, sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah melakukan ini dan itu, atau sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah membiarkan satu perbuatan, atau sahabat juga menceritakan sifat wasfi, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu bisa khalqiyah, bisa khuluqiyah. Khalqiyah itu ikhwah bentuk fisik beliau, matanya, pundaknya, cara berjalan beliau, bagaimana mata beliau, itu namanya khalqiyah.
Adapun khuluqiyah itu akhlak beliau. Makanya ada disebut dengan marfu' fi'li. Marfu' dia pesandarannya kepada Rasulullah tapi dia ucapan Rasulullah, seperti yang banyaklah yang kita dengar, seperti misalnya qala Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyah wa inna, dan seterusnya. Ya, itu karena Rasulullah berbicara. Isinya adalah bicara Rasulullah, makanya marfu' qauli. Ada yang isinya perbuatan Rasulullah. Seperti misalnya ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi SAW suka mendahulukan yang sebelah kanan. Misalnya fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sya'ni kullih. Dalam ketika pakai sandal, ketika dia bersisir, ketika dia bersuci dan semua urusannya. Itu kan perbuatan Rasulullah SAW. Ya, itu namanya marfu' fi'li. Ada yang marfu' wasfi. Wasfi itu sifat beliau. Ada demikian ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi, apakah bentuk fisiknya ataukah akhlaknya. Kalau fisik itu khalqi, kalau akhlak khulqi. Demikian ikhwah. Nah, di sini ini yang berkata siapa? Ibnu Abbas kan? Yang berkata Ibnu Abbas. Tetapi secara hukumnya hukum marfu. Hukumnya hukum marfu. Jadi Ibnu Abbas berbicara, tapi sebenarnya dia pernah mendengar ini. Artinya Rasulullah pun pernah mengatakan ucapan yang sama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai untuk Allah, maksudnya mencintai ikhlas karena Allah, tidak dikarenakan yang lain-lain, ya. Wa abghadha lillah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti dia sudah sempurnalah keimanannya. Kalau Ibnu Abbas kan menyebutkan ini bahwasanya la yajida abd ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna dzalik. Seorang dia tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman apabila walaupun banyak salatnya, walaupun rajin puasanya, kalau dia belum sampai pada derajat ini, yaitu man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala lillah wa ada lillah wa wala fillah wa ada fillah. Demikian ikhwah, ada 4. Artinya kalau dia nggak punya ini, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia akan nggak merasakan gurihnya ataupun enaknya, lezatnya iman. Kita lihat ikhwah. Ibnu Abbas mengatakan man ahabba fillah. Kalau dalam bahasa Arab ikhwah, man ini disebut dengan harfu syartiyah. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya man ini harfu syartiyah, ahabba ini fi'lu syartiyah. Dia berupa huruf man, barang siapa yang melakukan ini, nah itu dia. Artinya makanya ahabba itu fi'lu syartiyah. Fi'il itu apa namanya? Kata kerja, ya. Fi'il itu kata kerja. Barang siapa yang mengerjakan ini, nah itu dia. Kan belum ada jawabannya nih, jawabannya di belakang nanti. Itu namanya man, itu disebut dengan harfu syartiyah. Adapun ahabba itu merupakan fi'lu syartiyah, karena harus ada fi'ilnya. Sesuatu yang menjadi syarat untuk melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Nah itulah dia, ya. Dia akan mendapat sesuatu. Biasanya ada hurufnya, misalnya nih, barang siapa yang menemukan dompet, maka dompetnya untuk dia, isinya untukku, gitu loh kira-kira. Hadiahnya berarti dompetnya aja. Berarti man, barang siapa ini kan? Barang siapa? Kapan isi barang siapa ini untuk dia dompetnya? Dia harus mempunyai sesuatu. Apa modalnya agar dia mendapatkan dompet? Bukan isinya. Yang menemukan, itu namanya perbuatan. Tapi kan harus ada barang siapanya ini. Kalau kita katakan yang menemukan dompet, maka dompetnya untuk dia, itu jelas ada maknanya. Pasti siapa, harus ada barang siapa. Barang siapa itulah
yang disebut dengan huruf syartiyah. Huruf syartiyah ini harus disertai dengan fi'lu syartiyah, perbuatan syaratnya. Itu dia. Perbuatan syarat ini tinggal menunggu apa balasannya, apa jawabnya, apa balasannya. Itu ikhwah. Barang siapa yang mencatat maka dia dapat hadiah. Nah, barang siapa ini huruf syartiyah mencatat fi'lu syartiyah, maka dia akan mendapatkan hadiah jawab syartiyah. Kan mudah bahasa Arab kan? Cuman diolah pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya. Enggak mudah, enggak sulit. Demikian ikhwah. Ikutlah kajian bahasa Arab. Kan udah dibuka kan, mana ada ketua? Hari apa ketua? Itu dia. Demikian ikhwah. Ya. Jadi enggak susah. Kalau antum susah betul dia jadinya. Karena seorang itu kemampuannya juga terkadang terbentuk dengan opininya, dengan gambaran dia tentang perbuatan itu. Demikian ikhwah, susah. Memang susah betul jadinya. Makanya kan kita kenapa? Pelajaran yang paling kita susah kita rasa dulu waktu sekolah apa? Sepakat kita kan? Kenapa? Dari sejak kita lahir, kita dengar ketika sulit tuh. Jadi sulit betul dia. Demikian. Jadi ikhwah, man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena man ahabba, barang siapa huruf syartiyah, ahabba itu fi'il syartiyah, fillah. Fi di sini ikhwah artinya sebab. Barang siapa yang mencintai sebab karena Allah, atau karena Allah, sebab. Seperti fi ini kan sebenarnya artinya tempat kan. Seperti misalnya aqra'u fil masjid. Apa artinya? Aqra'u fil masjid. Aqra'u apa artinya? Membaca. Aku membaca fil masjid. Itu kan dasar masih ikhwah. Aku membaca dalam masjid. Tapi di sini masa fillah artinya dalam Allah? Kan enggak. Karena fi itu banyak memiliki makna, bukan hanya di dalam. Demikian ikhwah. Nimtu anamu fil ghurfah. Aku tidur di fi ghurfah, di dalam kamar. Fi itu artinya dalam. Tapi ada juga fi itu maknanya sebab, karena. Seperti misalnya dakhalatin nar imra'atun fil hirrah. Dakhalat imra'atu fin nar fil hirrah. Wanita masuk neraka fil hirrah. Kalau diartikan fi dalam gimana artinya? Wanita masuk neraka di dalam kucing gitu. Kan enggak bisa. Jadi apa artinya? Itu dia. Ya, kan Rasul mengatakan dakhalatin nar imra'atan fil hirrah. Seorang wanita masuk neraka gara-gara atau sebab kucing. Ini juga begitu ikhwah. Fi di sini artinya sebab. Ya, sebab. Seru kan bahasa Arab kan? Mudah bukan? Bukan. Baik. Man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai fillah sebab Allah, karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci juga sebab Allah. Artinya di sini ikhwah, dia mencintai dan membenci karena Allah, artinya karena standar syariat Allah. Ya, kita kan taunya, dari mana kita tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci? Dari mana kita tahu? Dari syariatnya. Kita nggak dapat wahyu. Maka yang kita tahu adalah dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengabarkan tentang dirinya, dia tak suka yang ini. Allah mengabarkan tentang dirinya, aku tuh suka yang ini. Demikian ikhwah, baik melalui Quran maupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti agar kita bisa mencintai karena ataupun sebab Allah, kita harus tahu syariat Allah, apa yang Allah benci dan apa yang Allah suka. Dan iblis serta syaitan itu selalu bertentangan dengan Allah. Setiap yang Allah cintai pasti dibenci oleh iblis,
Dan setiap yang dibenci oleh Allah pasti disukai oleh iblis. Itu dia. Berarti iblis ini apa? Bagaimana cara dia supaya dia bisa membenci apa yang disukai oleh Allah dan menyukai apa yang dibenci Allah? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Dari syariat Allah. Berarti iblis itu faqih. Dia tahu. Kalau nggak dia tahu gimana? Nanti salah goda dia. Ya kan bisa salah goda. Kau minum air zam-zam tuh, bagus itu. Kau baca, gitu kan? Karena dia nggak tahu memang sebenarnya disyariatkan kita minum air zam-zam. Tapi salah dia, salah ilmu. Mungkin nggak iblis begitu, salah ilmu dia. Digodanya maksudnya, ini mungkin orang nggak suka minum air zam-zam. Allah nggak suka. Allah tuh sukanya orang ini nggak usah minum air zam-zam. Digodain supaya minum air zam-zam. Ternyata salah. Pernah nggak gitu ya? Nggak mungkin. Itu dia tandanya iblis itu tahu. Iblis itu juga tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Gak akan mungkin dia salah. Kau sholat duha 4 rakaat, digoda terus sama si iblis. Salah dia, dikiranya itu bid'ah. Ini satu hal gak mungkin. Makanya ikhwah, iblis itu tidak akan menggoda, mengganggu orang yang berbuat salah. Itu dia. Tapi selalu mengganggu orang-orang yang berbuat sesuatu yang benar, yang ada sunnahnya. Kita berdoa sesuai dengan sunnah, tepat waktunya, berdoa pas angkat tangan sesuai dengan sunnah, tak juga ngalir-ngalir air mata. Orang itu pantang duduk, jikit aja udah keluar air mata dia. Apalagi pas ada di shot di TV, nangis dia langsung. Demikian ikhwah. Jadi kok bisa seperti itu? Ya karena memang iblis itu akan membiarkan. Demikian ikhwah, ya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah, mau itu maka harus tahu syariat Allah supaya enggak salah. Karena ikhwah, awak kira ini syariat Allah, padahal tidak. Akhirnya kita berharap dengan melakukan itu dicintai oleh Allah, tapi malah mendapat kebencian dari Allah. Kan sakit ikhwah. Makanya Allah mengatakan orang seperti itu orang yang paling rugi. Orang yang seperti itu, dia mengira melakukan perbuatan baik, tapi Allah itu tak suka dengan perbuatan itu. Apa dalilnya? Itu orang yang paling rugi. Apa dalilnya? Dalam soal Kahfi. Gak apa-apa, antum mau cari di Google juga gak apa-apa. Silakan ya, gak apa-apa, jangan ragu-ragu. Tapi pastikan ada kuota itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang yang melakukan amalan yang paling rugi? Coba bayangkan. Allah nggak katakan orang yang melakukan perbuatan rugi, tapi disebutkan dengan isim tafdil. Bil akhsarina. Dengan orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka semasa di dunia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Itulah ikhwah. Mereka sedang berada di atas kesesatan, tapi mereka merasa sedang berbuat baik. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya untuk mengamalkan hadis ini tidak bisa kecuali dengan ilmu. Ya. Kemudian fa innama tanalu wilayatallahi bidzalik. Nah, inilah jawabannya. Mereka yang tercinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, maka fa innama tanaluhu wilayatallahi bidzalik. Maka dia, maksudnya manusia tadi itu yang melakukan empat syarat tadi itu, maka manusia tadi itu akan mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah. Dikarenakan bidzalik, dengan 4 hal tadi itu. Demikian ikhwah, dengan 4 hal tersebut. Walai yajida abdun ta'mal iman. Seorang hamba gak akan
lezatnya iman. Wa in katharat salatuhu wa shaumu, walaupun dia banyak rajin salatnya dan banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, hingga dia melakukan yang seperti itu. Yang seperti yang mana? Yang 4 hal tadi itu. 4 tadi apa? Pertama, cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Ikhwah, ini bukan mudah. Ini bukan mudah, ikhwah. Ya, kita cinta karena Allah, artinya ya kita cinta karena dia berada di atas jalan Allah. Bukan dikarenakan karena dia sering bonceng kita, bukan dikarenakan karena dia sering traktir kita, bukan. Ya, tapi dikarenakan dia itu orang yang taat kepada Allah. Jadi kita suka dengan dia dikarenakan dia taat kepada Allah, bukan untuk maslahat kita. Demikian ikhwah. Ya, bukan karena masalah kita, tapi karena dia itu masya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat kita membenci, kenapa kita membenci dia? Karena dia melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Terkadang kan ada orang yang melanggar peraturan Allah, tapi karena dia setiap hari ngasih kita limpul 50.000 setiap pagi. Nih Pak ya, nih Pak ya, nih Pak ya, setiap pagi. Berdiri di depan gang Kodam ini, yang lewat limpul selama 3 tahun. Kira-kira orang baik nggak? Dia apa nggak? Dia sholatnya jarang-jarang. Kira-kira image masyarakat orang baik apa nggak dia? Baik aja apa baik kali? Hah? Baik kali limpul 1 hari ikhwah lewat situ. Baik kali itu 3 tahun tanggung. Kali 20 keluarga berapa? Iya kan? 3 tahun ikhwah. Tapi kadang kita tahu kadang sholat dia, kadang enggak. Kita mikirnya dia, itu kan urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan limpul. Urusan kita dengan limpulnya itu. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena ada untungnya dengan kita. Itu ikhwah. Kenapa para sahabat ketika lewat jenazah, kemudian mereka menyebutkan tentang kekurangan jenazah ini, lantas Rasulullah mengatakan wajabat. Kemudian lewat jenazah lagi disebutkan tentang jenazah ini jenazah yang baik. Rasulullah katakan wajabat. Umar mendengar itu, apa yang wajabat ya Rasulullah? Lewat jenazah sementara dia dinilai oleh para sahabat orang ini kurang baik. Engkau katakan wajabat. Wajabat apa ya Rasulullah? Wajabat dia masuk neraka. Kemudian lewat yang baik, sahabat memujinya. Rasulullah katakan wajabat. Wajabat apa ya Rasulullah? Wajabat masuk surga. Kenapa? Beliau katakan antum syuhada ummati. Antum syuhada fil ummati. Kalian itu merupakan saksi untuk umatku. Kenapa ikhwah? Karena para sahabat itu tidak akan menilai baik kecuali yang baik menurut Allah. Tidak akan menilai buruk kecuali yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu nabiyikum kanu abarruhum quluban wa a'maquhu ilman wa aqalluhum takallufan." Barang siapa yang mau ngambil sunnah, ambillah sunnah dari para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, terkontaminasi dengan yang bukan syariat. Ya. Siapa? Mereka adalah para sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, sedikit takallufnya. Artinya dia kalau dia ditanya nggak tahu selesai. Demikian ikhwah, ya. Nggak membebani diri dengan hal-hal yang memang nggak mampu mereka lakukan. Kemudian qaumun ikhtarahumullah fi suhbati nabihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabi mereka. Wa iqamatu dinihi, dan untuk menegakkan agama mereka. Fa'rifu anhum fadlahum. Kalian harus tahu bagaimana keistimewaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka dan pegang akhlak mereka. Maksudnya pegang agama mereka, akhlak mereka siapa ini? Para sahabat tadi, ya. Innahum kanu ala hudam mustaqim, karena sungguhnya mereka itu berada di atas agama yang lurus. Kemudian apa kelanjutan Ibnu Mas'ud di kesempatan lain apa katanya? Famarra al muslimuna hasanah fahuwa indallahil hasanah. Apa yang dinilai orang-orang muslim itu baik, maka di sisi Allah juga baik.
Siapa muslim yang dimaksud? Sahabat tadi, itu lanjutan. Bukan muslim-muslim kita, ikhwah. Muslim kita itu sudah kritis. Pengetahuan sudah mulai sedikit. Semakin sedikit ilmu kita, maka penilaian kita untuk menilai baik dan buruk itu juga semakin rentan. Demikian ya, semakin rentan. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, la ya'ti qaumun illa kana ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang satu kaum kecuali kaum setelahnya itu lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena memang ilmunya semakin rentan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semakin sedikit ilmu kita, otomatis untuk menilai baik buruk itu semakin semakin gak mantap. Terkadang salah. Maka famaro al muslimuna hasanah, apa yang dilihat muslim itu baik, al muslimun, alif lam lil ahad. Alif lam kalau dalam bahasa Inggrisnya the, artinya muslim tertentu, bukan semua muslim. Bukan muslim secara keseluruhan, enggak. Ya. Famaro al muslimuna hasanah, apa yang dilihat seorang muslim itu baik, fahuwa indallahi hasanah, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hasanah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kalau baik dan buruk itu diserahkan kepada kita tanpa ada penilaian syar'i, maka kita akan terkontaminasi. Makanya beliau katakan ambil dari yang sudah meninggal, dia adalah para sahabat. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan, untuk mempraktekkan cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, kemudian juga memusuhi karena Allah, itu memang harus tahu syariat. Kalau enggak bisa. Bahkan seperti yang pernah saya katakan bahwasanya bahkan bertakwa pun kita enggak bisa kalau kita enggak ngerti syariat. Kenapa demikian? Karena takwa itu apa artinya? Definisinya apa? Melaksanakan dia berdiri Allah dan menjauhkan larangan Allah. Terus dari mana kita tahu kalau nggak punya ilmu? Jadi seorang nggak bisa bertakwa kalau nggak punya ilmu. Ya, tidak akan bisa bertakwa kalau dia nggak punya ilmu. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang definisi takwa. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ama salakta tariqan dha syauqin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang banyak duri-durinya?" Kata Umar, pernah. Fama fa'alt, apa yang kamu lakukan? Tasyammartu wajtahatu, kata Umar. Ya, aku pelan-pelan jalannya, jangan sampai minjak duri. Apa kata beliau? Dha fadzalika taqwa, itulah takwa. Orang yang berhati-hati menjalani kehidupannya agar dia tidak menginjak apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia injak, berarti dia akan menyakiti dirinya sendiri. Sebagaimana seorang yang enggak peduli, dia jalan di tempat yang banyak duri-duri, dia injak saja, yang rugi kakinya sendiri, yang berdarah kakinya sendiri, yang robek kakinya sendiri, dan dia akan menyakiti dirinya sendiri. Makanya orang yang berbuat dosa itu menyakiti dirinya sendiri, ikhwah. Makanya Allah mengatakan faminhum zalimul nafsih. Di antara orang-orang itu ada yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Kenapa? Melakukan kemaksiatan. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala larang kita sebuah maksiat, artinya itu untuk menjaga kita, bukan untuk membatasi perbuatan kita. Aduh, semuanya nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Loh, Anda lakukan, Anda yang rugi. Ya, karena kita mungkin karena masih di dunia belum begitu faham, sama seperti anak-anak, ikhwah. Ketika kita katakan, "Nak, kamu jam sekian bangun, jam sekian mandi, makan, sholat, kemudian mandi, makan, pergi sekolah, kemudian jam sekian segini, jam sekian tidur." Suka nggak anak-anak gitu kan? Nggak suka kan? Antum terbayang nggak dulu waktu kecil? Waktu kita sekolah, apa jam yang paling kita sukai? Kalau main-main kan jangan pas pulang. Itu jam favorit itu. Pas kalau main, oke, satu lagi ada ikhwah. Mendengar ketika guru rapat. Woi, itu. Kenapa? Guru rapat kita yang senang. Karena gak belajar. Itu namanya anak-anak, masih senangnya main. Kalau kita sebagai orang tua dikasih pilihan, kamu lebih senang mana? Anakmu main-main apa anakmu belajar? Kita belajar karena kita sudah tua, kita sudah melewati masa-masa itu. Kita pun menyesal kenapa nggak belajar dulu. Begitu. Anak-anak di fase dia. Demikian. Kita suruh dia begini. Itu untuk maslahat kita apa dia? Untuk dia. Kamu yang akan merasakan.
Demikian. Kalau dia suruh dia main-main terserah gitu. Kadang-kadang kan anak-anak karena terlalu kita buat peraturan, buat disiplin, sementara teman-temannya di tetangganya main aja gitu kan. Dia merasa, ih ayah nggak adil, mengekang kami banyak peraturan. Tengok tuh kawan di sebelah itu, semuanya dikasih HP, dikasih main, pergi pagi pulang petang, nggak sekolah nggak masalah. Demikian ikhwah. Kalaupun sekolah nggak sampai pagar, demikian nggak masalah. Bolos, demikian. SPP kasih 3 bulan ditelap kan dia. Antum kok meriah, macam ada pengalaman. Bawa uang SPP tapi nggak sampai rumah, nggak sampai sekolah SPP-nya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Kalau orang tua, kenapa orang tua marah? Dia sebenarnya kesalnya itu bukan dikarenakan rugi dia. Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak tahu, begitu. Kamu tuh nggak tahu. Kamu merugikan dirimu sendiri, kan begitu ikhwah sebenarnya. Itulah dia. Sama, Allah juga begitu ikhwah. Ya. Kemudian wala yajida abdu ta'mal iman wa in kathrat salatuhu, seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman ataupun lezatnya iman kalau dia nggak mendapatkan, dia nggak melakukan 4 hal tadi itu. Walaupun sholatnya rajin, walaupun puasanya rajin. Wa qad shara ammatu muakhati linnas 'ala amri dunya. Sekarang itu pertemanan manusia itu sekarang dikarenakan urusan dunia. Ya, bukan dikarenakan akhirat. Bukan dikarenakan akhirat. Berteman karena dia merasa ada maslahatnya. Ada maslahat dunia, ada maslahat bisnis. Pokoknya bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan ketika karena Allah, kita nggak masalah kita yang rugi. Nggak masalah. Karena kita mencintai dia karena dia taat kepada Allah. Bahkan kalau kita punya, kita bantu dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan dunia nggak seperti itu ikhwah. Ya, semuanya urusan dikarenakan dunia. Ya seperti ini ikhwah, koalisi partai. Ya kan? Kan enggak ada partai yang setia. Ada antum lihat partai yang setia? Ini saya nggak disebutkan nama ya. Jangan tuh gitu nengoknya. Apa ada partai yang setia? Kalau dia dengan ini terus ada. Mana ada ikhwah? Enggak ada. Semuanya kepentingan. Demikian ikhwah. Hari ini dia bergandeng tangan, besok dia sikut-sikutan, lusanya lagi sudah peluk-pelukan. Itu biasa. Demikian ikhwah. Karena bukan karena Allah. Kalau kita karena Allah nggak ada begitu. Selama dia menyalahi Allah ya sampai kapanpun dia tetap orang yang kita tak suka. Tak suka dalam artian perbuatannya itu tetap nggak kita suka. Demikian ikhwah. Kapan kita suka? Selama dia meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Udah itu dia. Demikian. Semua standarisasinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan kita. Demikian ikhwah. Jadi banyak orang-orang yang berteman itu karena kepentingan dunia. Demikian ikhwah. Makanya di sini ikhwah azallahu wa iyyakum Ibnu Abbas juga mentafsirkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 166 Allah berfirman, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Jadi orang yang mengikuti, orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Misalnya nih, si A punya pendapat, si A punya keyakinan, diikuti oleh si B. Di saat si A berlepas diri pada si B, pokoknya aku nggak mau tahu denganmu, siapa suruh kamu ngikuti aku, kita kira-kira. Ya, irtabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti dia. Jadi di akhirat nanti nggak bertanggung jawab, nggak ada. Udahlah ya, yang mengikuti aku dulu yang pernah aku sesatkan udah aku tanggung jawab. Nggak ada begitu. Dia katakan, maaf, siapa suruh kamu ikut? Demikian ikhwah. Seperti perkataan iblis. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata iblis, berkata syaitan, sesungguhnya
setelah urusan semua sudah diselesaikan, yang ke surga, ke neraka, setan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah itu telah memberi kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum. Aku juga memberi kalian janji. Fa akhlaftukum. Dan aku menyalahi janjiku. Fama kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tak pernah memaksa-maksa kalian. Aku itu hanya merayu kalian, membisikkan kalian. Fastajabtum li. Ternyata kalian mau mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga enggak bisa menyelamatkanku. Berlepas dia ikhwah. Jadi enggak bisa ya Allah, dia dulu yang kami ikuti, kasih dia azab dua kali lipat. Enggak ada. Dia akan mengatakan, dia akan membela diri. Siapa suruh kalian ikut aku? Siapa suruh? Demikian ikhwah, terpecah semua. Makanya warawul adab wa taqatta'at bihil asbab. Ketika mereka semua yang mengikuti, si pengikut dan yang diikuti sama-sama telah melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah asbab. Ibnu Abbas mengatakan al asbab huwa al mawaddah, terputuslah kasih sayang. Istri yang mengikuti suami, istri yang mengikuti kesesatan suami akan berlepas diri. Anak yang mengikuti orang tua akan berlepas diri, semua akan berlepas diri ikhwah. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah semua yang namanya cinta dan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan al-akhillau ba'duhum yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya akhilla itu ikhwah, teman yang sangat rapat. Al-akhilla itu teman yang sangat rapat, bukan sekedar sekedar tahu, enggak, tapi yang akhilla ketika Allah mengatakan innallaha ittakhadha khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Itu ikhwah, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim menjadi khalil. Al-akhilla, teman yang sangat rapat. Ba'duhum li ba'din adu. Yauma idzin, pada waktu itu, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu ketika dia berkasih sayang, ketika dia berteman itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya katakan tadi, sabda Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha fillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmal iman. Berarti imannya sudah sempurna. Iman sempurna itu bukan mudah ikhwah. Memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Biasanya kita tak memberi itu karena apa? Karena benci. Bencinya karena apa? Gak mau negur kita. Bencinya karena apa? Pas kita ngutang, dia nggak mau beri. Pas kita perlu, dia nggak mau bantu. Bencilah kita, benci kali aku dengan dia. Waktu itu aku lagi butuh, nggak diberinya, padahal aku tahu dia punya duit. Oh, itu kan hak dia. Demikian ikhwah, nggak akan mendapatkan kesempurnaan keimanan. Nggak mau aku lagi ngaji karena nggak kasih aku utang, nggak bisa begitu. Bisa seperti itu ikhwah. Itulah namanya benci karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ya. Memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, itu juga bukan mudah ikhwah. Ya, itu bukan mudah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Makanya yang bisa 4 ini, faqad istakmal iman, maka dia akan sudah mendapatkan kesempurnaan iman. Demikian ikhwah. Apapun pertemanannya, kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terputus. Dalam surat Al-A'raf ayat 38, Allah mengatakan, cukup panjang ayatnya. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum umamun. Masuklah kalian, sungguhnya telah qad khalat min qablikumul. Coba lihat, ada yang bawa mushaf. Al-A'raf ayat 38, ada yang bawa? Qala dukhulu
sebelumnya ayat awalnya. Iya, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi setiap kali masuk satu umat ke dalam neraka, dia melaknat generasi sebelumnya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula alladzi adalluna fa'atihim di'faini minal adab. Ya, itu ya. Fa'atihim di'faini. Nampak enggak? Minan nar. Jadi hatta idza daraku fiha jami'an, ketika mereka bertemu, artinya generasi akhir bertemu dengan generasi awal. Kalau kita bahasa kita, generasi bapak bertemu dengan generasi anak. Generasi X bertemu dengan generasi Z, gitu kira-kira. Ya, bertemu di neraka. Hatta idza daraku jami'an qalat ukhrahum liulahum. Ketika mereka bertemu semuanya, dua generasi ini sama-sama bertemu dalam neraka. Orang generasi yang akhir berkata kepada Allah, Rabbana haula alladzi adalluna fa'atihim dhi'faini minan nar. Ya Allah, ini mereka, generasi mereka ini, bapak kami ini, orang-orang inilah yang telah menyesatkan kami, maka azab dia 2 kali lipat. Gitu ikhwah permintaannya. Karena mereka menganggap ini yang telah menyesatkan kami. Kemudian apa lanjutnya? Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, masing-masing ada kelipatannya tapi kan enggak tahu. Kemudian waqalat ukhrahuma, gimana? Ayat berikutnya. Cepat sedikit. Bukan ulah yang ayat berikutnya. Waqalat ukhrahum liulahum, berkata orang yang terakhir kepada yang pertama kepada yang terakhir. Waqalat ulahum li ukhrahum. Tadi kan yang mengatakan berikan mereka azab 2 kali siapa? Kita katakan aja lah generasi anak-anak kepada generasi orang tua, gitulah ya. Dijawab oleh orang tuanya. Waqalat ulahum li ukhrahum. Fama kana lakum alaina min fadl. Berkata generasi yang tua kepada generasi yang muda, loh, apa istimewanya kalian dibandingkan kami? Fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Udahlah, rasakan saja azab itu akibat perbuatan kalian. Jadi nggak ada yang merasa bersalah. Demikian ikhwah, ya, nggak ada yang merasa bersalah. Kan kita sering generasi muda menerima begitu saja adat istiadat yang dilakukan orang-orang tua kita. Ternyata salah. Di neraka nanti kalau sama-sama masuk neraka, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, maka generasi mudanya akan menyesalkan generasi tuanya. Ya Allah, mereka inilah yang mengajarkan kami khurafat-khurafat itu. Kata yang tua, loh siapa suruh kalian ikut? Demikian ikhwah. Gak ada istimewa kalian, sama-sama buat khurafatnya kita, gitu kira-kira. Ya sudah, mari sama-sama rasakan azab tersebut. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Karena apa? Karena mengikut dekat semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi sangat penting sekali sebenarnya memang sayang karena Allah, suka karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, tak membela karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Karena itu semua kalau sudah karena Allah, faqad istakmal iman, berarti sempurnalah keimanannya. Karena semuanya karena Allah. Makanya iblis mengatakan la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua manusia ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gak bisa disesatkannya. Demikian ikhwah. Kalau hamba-hamba yang ikhlas ikhwah, dia gak perlu terima kasih. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami gak inginkan balasan dan juga tidak menginginkan terima kasih. Demikian ikhwah. Karena yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji tak terbang, dikritik tak tumbang. Nah, itu dia, bagus juga itu. Ya. Dengar dari siapa itu? Iya. Tahu juga antum ya? Nyoblos dia lu. Demikian. Ya.
dipuji tak terbang, dikritik tak tumbang. Itulah kalau orang-orang yang apa namanya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau urusan-urusan sosial. Panitia pengajian, mengurus masjid, itu mudah kali tumbangnya. Itu apa? Riskan dia. Kalau dipuji-puji semangat dia, kalau dipuji-puji, udahlah kalian aja lah. Capek lah awak nih, awak cuman lah, apakah awak nih, gitu lah kira-kira. Demikian. Itu dia. Kenapa? Emang nggak ada pitihnya, nggak ada, cuannya nggak ada. Tapi coba kerjaan yang ada gajinya, disinggung-singgung orang, istiqomah dia. Kenapa? Kalau dia minggir dari situ, cuannya nggak dapat. Demikian ikhwah. Jadi itu dia, ya. Makanya orang ikhlas tuh nggak bisa diganggu-ganggu dengan syaitan. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan setiap aktivitas kita. Demikian ikhwah. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Dipersilakan jika ada yang bertanya atau melalui 0813 600 661. Fadhol, yang langsung dulu. Ya, kanan dulu. Ya. Kalau dia mengikuti orang yang baik, itu gimana ikhwah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sebuah perbuatan yang baik, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sebenarnya ikhwah, itu kan perdebatan antara yang diikut dengan yang mengikut. Pada dasarnya apakah orang yang mengajarkan perbuatan buruk dia akan dapat dosa juga? Mengajarkan dia berbuat dosa itu sudah dosa, mengajarkan dosa kepada orang lain itu dosa lagi. Makanya wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan perbuatan yang buruk, maka fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha, maka untuk dia dosanya, dosa yang dia lakukan dan dosa orang yang ikut melakukannya gara-gara dia. Jadi biasanya kita lebih masyhur kalau sekarang ini dosa jariah lah dia. Biasanya kan kita hanya masyhurnya pahala jariah, ini ada dosa jariah. Memang betul ada dosa jariah. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan yang buruk dan diikuti orang. Selama diikuti orang berkembang keburukan itu, maka berkembang juga dosa dipurukkan ke dia karena sumbernya dari dia. Begitu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Lagi silakan. Baik ikhwah. Apakah kalau kita memutuskan pertemanan karena orang itu enggak amanah, berarti kita membenci karena Allah? Ikhwah, sekarang begini, yang enggak amanah yang dimaksud memang betul-betul enggak amanah apa tidak? Kadang-kadang kita merasa orang itu enggak amanah, padahal amanah. Demikian, kita merasakan enggak amanah karena kepentingan kita enggak diupload di situ, ya. Tidak diapresiasi kepentingan kita, enggak amanah ini orang. Padahal dia sudah amanah. Ya, jadi kalau seandainya betul-betul enggak amanah dengan standar syariat Allah, boleh. Makanya untuk menyatakan orang itu amanah enggak amanah, kita harus punya standar syariat supaya kita bisa mengatakan orang ini enggak melaksanakan amanah. Kalau memang seperti itu, kita termasuk dikatakan memutusnya, ya. Termasuk kita memutus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, memutus pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam masalah ini memperbaikinya itu lebih bagus ketimbang kita hanya sekedar memutus. Memutus di sini bukan SKT atau SKT kan? SKT. Yang lahir di Medan tahu tuh SKT. Yang dia transmigrasi ke Medan nggak tahu itu SKT. SKT itu apa bahasanya SKT ya? Apa ya? Nggak cakepan. Ada nggak yang lebih simpel lagi selain SKT? Slang. Slang. Apa? Nggak ada ya? Itu udah paling singkat SKT itu.
Antum tahu nggak itu apa kepanjangannya? SKT. Hah? Sampai kiamat tak ku cakapi. SKT, sampai kiamat tak ku cakapi. Apa iya betul itu? Iya. SKT, sampai kiamat tak ku cakapi. Iya, tadi saya hanya menguji saya pun nggak tahu juga sebenarnya tadi itu. Apa ada jawaban di sini? Tape. Apa namanya? Bekot. Ya udah pokoknya nggak cakapan. Padahal kan ikhwah, yang namanya nggak cakapan itu kan kata Rasulullah, la yahillu limraati la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia tak cakapan, SKT tadi itu dengan muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Kalau dia suami istri, wala yahjur illa fi baiti. Janganlah dia memboikot ataupun SKT dengan suaminya, istrinya, mendiami istrinya kecuali di rumah. Di luar nggak boleh. Jadi untuk suami istri ada batasan tempat. Kalau selain itu boleh. Tapi ingat, tidak boleh lagi lebih daripada 3 hari. Jadi ketika kita merasa dikhianati oleh teman kita, udah merasa dikhianati, boleh nggak kita nggak cakapan? Boleh. Tapi jangan lebih 3 hari. Tidak mau lagi berteman itu bukan nggak cakapan ikhwah. Artinya kita nggak rapat aja. Biasanya kita ngomong rapat, sarapan bareng, makan siang bareng, asalkan dia yang bayar. Rapat terus tuh. Demikian. Ya, kali ini kok kita yang bayar, dia ngajak. Ini khianat ini katanya. Salah menilai dia. Ada demikian ikhwah. Jadi kalau memang benar-benar itu memang pelanggaran, maka boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya, itulah salah satu syariat kita. Apa namanya? Kalau kita lagi kesel, langsung nggak boleh, itu kan nggak bisa ikhwah. Ya kan? Nggak bisa kita kesel nih, tapi kita harus disuruh untuk beramah tamah, itu nggak bisa. Makanya dikasih waktu, tenggang waktu, marginnya 3 hari. 3 hari ini kau baguskan hatimu. Lebih 3 hari nggak boleh. Itu ikhwah. Cukup ya 3 hari itu kan. Sebab kalau waktu itu kita disuruh untuk beramah tamah kan nggak bisa ikhwah. Kita lagi kesel masalahnya. Antum misalnya dibuat kesel oleh istri, bisa waktu itu antum langsung ramah tamah? Tentu kan tidak. Apa yang antum lakukan? Hah? Antum apa? Jamba? Jangan jamba. Hah? Diam. Itu diam. Ada lagi selain diam? Hah? Mancing. Mancing. Ya daripada di rumah dia kena repet mungkin, atau di rumah diam-diaman udah mancing. Dia melepas rindu dengan ikan. Nah, demikian. Jadi kalau antum mancing, tahulah istri antum kalau antum sedang marah gitu. Iya. Nah, demikian. Enggak masalah, ya. Artinya apa namanya? Kita diperintahkan untuk menstabilkan emosi kita di 3 hari. Lebih 3 hari nggak boleh. Demikian ikhwah. Dengan istri gimana? Sama, dengan istri juga begitu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi putus sama sekali nggak boleh. Putus sama sekali nggak boleh. 3 hari bolehlah putus. Tapi setelah itu nggak boleh. Hanya mungkin nggak usah rapat, karena kita khawatir akan terkena 2 kali gitu. Ya, assalamualaikum, wassalam, udah biasa aja. Tak usah menunjukkan wajah yang serem gitu kan. Nggak usah, biasa-biasa aja. Anggap saja apa namanya, a'rid anil jahilin. Kamu apa namanya, menghindar dari orang-orang jahil. Itu aja ikhwah. Tapi putus tidak. Demikian. Ya, silakan. Kritis dan tidak kritisnya kan juga karena apa namanya, kekurangan dia dalam masalah agamanya. Seorang itu semakin dia dalami agamanya, maka dia akan semakin kritis ikhwah. Kalau orang tidak begitu peduli, dia ngaji sekali 2 kali,
Aduh, cuman ini ngaji, semakin baru ngaji 2 kali udah bingung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Udahlah, nggak ngajilah dia. Demikian ikhwah, dan setan sangat suka itu. Tapi coba dia ngaji terus, oh kok ada begini, dia ingin tahu kenapa terjadi perbedaan begini. Dan keinginan dia itulah yang membuat dia akhirnya menjadi kritis. Makanya Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Jadi orang yang terus belajar, dia belajar kenapa ya begini, ada semangat dia ikhwan untuk mengetahui. Kan ada orang yang penting datang, dengar, ujuk-ujuk pulang, gitu dia. Datang lagi dengar, ujuk pulang. Ada yang, kok gitu ya kata Ustaz dia, apa ya? Dia cari lagi, demikian. Itu namanya membuat dia semakin kritis. Demikian, karena ikhwah syariat kita itu membuat orang semakin menjadi apa? Menjadi tajam pikirannya. Kalau ada orang belajar syariat semakin lama tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri, ketahuilah itu bukan syariat. Gak pernah ada syariat Islam itu membuat orang menjadi gila. Kadang-kadang kan ada yang sudah belajar tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Ini keberatan. Apa orang bilang apa? Enggak biasa disebutkan misalnya keberatan, iya itu apa namanya, terlalu dalam. Oh nggak sanggup dia katanya, nggak sanggup. Jadi dia gila. Apalah bisa disebutkan orangnya? Bukan, ya kedalaman artinya dia nggak sanggup gitu, nggak sanggup. Error. Intinya begitu ikhwah. Agama ini semakin kita perdalam, membuat kita semakin cerdas. Kalau ada orang belajar semakin lama, semakin buat dia jadi gila, berarti itu bukan agama. Imam Ahmad hafal alful hadis, 1.000.000 hadis, nggak pernah error. Kita ngapal juz amma kok agak-agak error. Berarti masalahnya di kita, bukan juz ammanya. Demikian ikhwah. Berarti ada pemahaman yang salah. Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Fahal mim muddakir. Apakah ada orang yang mau menghafalnya? Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kami mudahkan Quran untuk diingat. Ada enggak orang yang mau menghafalnya? Makanya ikhwah, Quran itu nggak bisa dirubah-rubah. Kenapa? Banyak kali orang menghafal Quran itu. Udah banyak upaya merubah harokat, nggak ada yang bisa. Langsung ketahuan. Memang Allah jamin Al-Quran. Ya, Allah menjamin lafaz Al-Quran. Tapi memang pemahamannya di situlah nanti setan bisa masuk. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Allahu a'lam bissawab. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kurangnya ilmu agama. Itu ikhwah. Antum misalnya ada yang ganjel tuh, kok bisa begini ya? Kok ada perbedaan ya? Antum cari, itu antum akan asyik sendiri sebenarnya. Ya, antum akan asyik sendiri. Oh begini. Ketika antum punya jawaban, puas artinya. Sehingga antum bisa memilih yang ini. Ketika ditanya, kenapa antum begini? Karena begini. Itu ikhwah. Ya. Apa nih? Oh surat. Oh iya. Ada lagi mau tanya langsung silakan. Apakah termasuk mutus silaturahmi jika tidak lagi menghadiri arisan keluarga sebab berapa kali sudah agar acara arisan keluarga dibuat menghadirkan ustadz tapi tidak juga tetap dengan karaokean paling utama. Ikhwah, kita itu kan termasuk kalau kita rapat, kita dekat kan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di acara tersebut sementara kita tahu acara itu ada kemungkarannya, maka kita jangan di situ. Ya. Walaupun dikatakan kamu itu nggak cinta dengan keluarga, jauh dari keluarga, masa nggak mau arisan. Sementara ketika arisan acaranya karaoke, joget-joget, nenek-nenek pun ikut joget kok. Kalau udah keluarga-keluarga, bahkan semakin bangga kan, masa nenek bergoyang, nenek ini.
Semakin lucu kan nenek sambil suntil dia kan bergoyang dia. Lucu jadinya. Ya orang ketawa jadinya kan. Tapi itulah udah nggak tahu malu lagi tuh nenek-nenek itu. Begitu ikhwah. Ya mau gimana lagi? Terus kita juga ikut memberikan sumbangan tembang-tembang yang terhit? Kan nggak mungkin juga ikhwah. Demikian. Jadi kalau sekedar nggak hadir malah disyariatkan. Tetapi yang memutus, yang untuk menjalin silaturahmi itu kan ada cara yang lain. Datanglah selain arisan, bawalah anggur agak-agak sekilo, cari anggur-anggur yang murah-murah pinggir jalan itu kan ada. Insya Allah ikhwah. Tapi kalau pas arisan nggak datang, pas nggak ada arisan juga kita nggak pernah datang, gitu kan? Kalau kita kan nggak bisa berbuat dengan masyarakat, kenapa? Karena kita nggak bisa sama-sama maulid, gitu kan? Tapi pas gotong royong nggak ada juga dia. Demikian. Apa ini gotong royong bid'ah gitu? Ada gotong royong bid'ah. Nah, begitu-begitu ikhwah. Jadi kalau kita tidak sama sekali memutus namanya. Tapi kalau contohnya seperti ini ya jangan datang lah, ya jangan datang. Arisan nggak wajib. Sedangkan undangan walimah yang hukumnya wajib, kita nggak usah datang. Kita nggak usah datang. Tapi amplopnya datangkan. Saya yakin keluarga antum nggak kena masalah untuk nggak datang, asalkan amplopnya datang. Gimana kira-kira? Itu dia. Demikian. Iya, ini orangnya nggak datang, amplopnya nggak datang. Kasihkanlah. Iya, kasihkan, kirim. Aduh, saya nggak bisa datang, gitu kan. Tapi saya titip. Nanti kan datang itu orang, ini titipan sebulan. Insya Allah ikhwah, keluarga nggak kena masalah. Nggak penting kali sebenarnya antum itu datang. Ngabis-ngabisin nasi aja. Ngasih 1.000, ngasih 10.000 bawa anak 7. Ya hitungannya udah kan tekor itu kan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini ada yang masuk. Kalau salat qobliyah subuh di rumah, terus kita ke masjid, masih banyak jeda waktu, apa amalan yang paling baik kita lakukan? Salat tahiyat masjid, berdiri saja, berdoa langsung. Ikhwah boleh antum tahiyat masjid? Karena kan qobliyahnya sudah di rumah. Begitu masuk masih ada 3 menit misalnya, antum salat tahiyat masjid boleh? Mau doa boleh? Kalau antum doa berarti jangan duduk. Karena kalau duduk harus salat tahiyat masjid. Demikian ikhwah. Intinya antum jangan duduk kecuali sholat, apapun sholatnya. Termasuk sholat bersama imam. Setelah sholat bersama imam antum udah boleh duduk. Jadi jangan, tadi belum sholat masjid, habis assalamualaikum berdiri dan antum. Tasbihnya berdiri juga. Jangan, karena antum sudah sholat. Intinya jangan duduk kecuali setelah sholat. Masuklah antum dan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Demikian. Mau doa silahkan mana yang enak antum aja. Ketika antum merasa perlu untuk doa, doalah, masuk doa diri begitu. Silahkan. Ketika antum merasa perlu banyak doa. Ketika antum merasa salat tahiyat masjid aja silahkan. Jadi variatif dalam ibadah itu menyemangatkan kita. Ya, menyemangatkan kita. Allahu a'lam bishawab. Lebih afdol mana ketika setelah selesai sholat berdoa itu dalam hati atau menadahkan tangan setelah sholat? Ikhwah, antara sholat dengan doa itu tidak ada hubungan. Antum setelah sholat nggak doa juga nggak apa-apa. Mau doa juga silahkan. Tapi jangan diyakini bahwasanya setelah sholat itu disunnahkan untuk berdoa. Itu dia. Jadi antara ibadah sholat dengan doa setelah sholat itu ibadah yang tersendiri, tidak berkait. Antum mau sholat, mau doa silahkan, mau tak doa juga silahkan. Ketika antum berdoa, apakah mengangkat tangan? Silahkan angkat tangan. Karena itu doanya doa mutlak sudah. Rasulullah pernah mengatakan tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah hatta yabdu ibtaihi sampai terlihat ketiaknya. Yas'alu mas'alatan, dia meminta suatu masalah, meminta sesuatu, illa a'tahullah iyah, kecuali Allah akan berikan dia. Mengangkat kedua tangan. Demikian ikhwah, ya, boleh silahkan. Tapi ingat, ya, tidak terkait ya. Ingat itu aja sih pesannya, tidak dikaitkan. Demikian. Antum mau doa silakan, mau ngangkat tangan
boleh ya, disunahkan malahan karena itu doa mutlak. Antum zikir silahkan zikir aja. Karena kalau zikir ada kaitannya ya. Karena itu zikir setelah sholat, bukan doa setelah sholat. Demikian. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang melakukan kemaksiatan atau melakukan larangan pada Allah? Ikhwah, orang tua itu bukan di bawah kuasa kita. Mara'a minkum mungkarun falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi. Yang mereka yang melihat kemungkaran dia punya kuasa, maka dia rubah dengan kuasanya. Misalnya kalau istrinya yang keluar rumah tak pakai jilbab, anaknya misalnya, dia punya kuasa terhadap istrinya, punya kuasa terhadap anak gadisnya. Demikian. Fa illam yastati', kalau kalian enggak punya kuasa, fa bilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak suka maka dengan hati. Misalnya kita mau ngasih tahu dengan lisan, kita enggak pandai menjelaskan. Ya, kita tahu kita kalau menjelaskan nanti malah emosi, malah jadi anak durhaka, maka fa biqalbi, dengan hati. Atau misalnya antum belilah buku letak di meja di mana tempat orang tua kita biasa duduk misalnya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah memodifikasi cuaca dengan niat untuk kemaslahatan orang banyak? Biasanya dilakukan oleh BMKG atau pemerintah daerah. Yang dimaksud modifikasi cuacanya apa? Itu harus definisi dulu. Gimana maksudnya? Apakah sesuatu yang memang teorinya bisa? Misalnya antum mau modifikasi cuaca, terus antum ambil lidi, antum tucukkan bawang 2, kemudian cabai tancapkan di bumi. Antum mau modifikasi cuaca dengan ini, dengan bawang nih. Atau dengan keringnya, keliting itu. Antum mau modifikasi dengan itu. Ya jelas nggak ada hubungannya. Makanya dengan apa dimodifikasi? Apakah memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu fisika? Kalau bisa silahkan. Kalau bisa silahkan. Misalnya antum ingin membuat agar telur ini menjadi terapung, taruhkan garam. Memodifikasi berarti memodifikasi air sehingga berat air menjadi lebih berat ketimbang lebih berat apa? Terus menjadi lebih ringan ikhwah. Makanya di Dead Sea itu laut mati. Itu kalau kita ke situ, antum tenang saja ya terapung. Enggak usah pakai berenang. Dah terapung dia. Kenapa? Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Itu di laut mati dekat di daerah Yordan. Sebagian ya, daerah Palestina, sebagian lagi daerah Yordan. Laut mati namanya. Demikian ikhwah. Enggak usah pakai berenang. Diam aja. Udah ngapung. Itu ikhwah ya. Jadi bisa nggak dibuktikan secara ilmiah, secara fisika? Kalau bisa silahkan. Kenapa terjadi ini ikhwah? Kenapa terjadi hujan panas? Hujan itu kan ada mendung di atasnya turun. Kenapa kok hujan panas? Panas dari mana? Modifikasi itu. Nah kenapa? Ayo. Kan hujan kan mendung. Hujan dari mana? Dari mendung. Tentu kan gelap. Terus kok bisa panas? Tapi ya mendung. Sini Pak. Betul ikhwah. Makanya biasanya itu panas hujan panas tadi itu kalau nggak pagi sore, siang nggak pernah. Biasanya nggak pernah. Jadi ketika di awan matahari dari samping, dia ada daerah yang awan itu ada celahnya sehingga matahari masuk dari awan tersebut. Ini kan awan turun nih hujan, ada celah matahari masuk, jadi daerah sini menjadi panas padahal di atasnya mendung. Itu ikhwah. Itulah dia. Dan ini juga bisa jadi pelangi seperti ini. Makanya kalau antum perhatikan hujan panas itu selalu kalau nggak sore, pagi, tengah hari, boleh dikatakan nggak pernah. Modifikasi nih kan tidak dibuktikan secara ilmiah. Tapi khurafat nggak boleh. Jangan mandi hujan, kena hujan panas. Ini bisa membawa penyakit. Ada lagi ikhwah, menghilangkan rezeki. Gitu dia. Ini khurafat baru nggak boleh. Itu nggak bisa modifikasi kalau itu. Ada lagi? Baik.
Udah berapa jamnya? Ustadz, apa yang dimaksudkan Nur Muhammad? Ali Nur saya tahu. Nur Muhammad ikhwah, ini yang diyakini oleh orang sufi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam ini dengan Nur Muhammad. Tapi semua hadis yang terkait dengan Nur Muhammad ini semua hadisnya hadis yang nggak bisa dijadikan sebagai dasar. Kita malam apa hukumnya makan buaya? Makan buaya. Ikhwah, kalau buayanya bentuk roti seperti orang Betawi buat itu, boleh. Kalau orang Betawi kalau ada kawinan kan ada roti buayanya, boleh. Atau buaya kue bolu dari Aceh, tuh bentuk buaya ikan, ada buaya ada ikan, boleh. Jadi buaya yang mana antum mau? Atau buaya yang bisa mengatakan sayang? Buaya yang mana? Demikian ikhwah. Ikhwah, Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya tentang boleh enggak, bagaimana status air laut untuk wudu, beliau menjawab, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Artinya semua hewan-hewan yang hidup di air ataupun di laut itu halal. Yang dia hanya bisa hidup di air. Yang bisa hanya hidup di air. Demikian ikhwah. Di antara tanda-tandanya ada yang bersirip, ikhwah. Itu tanda-tandanya. Ada hewan yang memang dia hewan darat. Hewan darat tapi dia membutuhkan air untuk mendinginkan tubuhnya karena dia termasuk afas ya? Bukan, afas itu yang darahnya panas. Apes apa? Bukan apes, nah gitu, apesial. Antum cari sendirilah apa namanya. Yang berdarah panas dan dia memerlukan air untuk mendinginkan. Itu seperti buaya. Udah. Jadi buaya itu bukan hewan air. Jadi bagaimana? Rasulullah pernah mengatakan, naha Rasulullah an akli kullina, naha Rasulullah an kulli dhinabin minas sabu wa an kulli dhimikhlabin minat thair. Nabi SAW melarang makan hewan yang memangsa dan bertaring dan hewan yang memangsa dan dengan cakarnya. Itu dia. Jadi burung yang buas dan hewan yang buas. Itu pun hewan yang buas dia harus memangsa dengan gigi taringnya. Bertaring saja tapi dia nggak buas itu nggak termasuk. Seperti gajah. Gajah itu orang Arab mengatakan gading itu taring. Demikian. Kita yang membedakan, kita yang mengatakan itu nggak taring, itu gading. Ya kan ikhwah. Tapi orang mengatakan taring, naib, nabun. Jadi, tapi apakah gajah itu memangsa? Enggak, dia hewan apa? Herbivora. Herbivora kan dia memakan tumbuh-tumbuhan. Demikian ikhwah. Jadi buaya itu bagaimana? Buaya itu haram. Dia mangsa. Gak percaya coba dekat-dekatan tuh. Oh, nggak percaya kali dia kan coba itu asam kumbang kan ada di situ, pergilah ke situ, berenanglah di situ, berenang 5 menit aja, 5 menit, nggak usah lama-lama. Demikian ikhwah, ya. Tapi hiu juga buas. Kalau hiu itu sudah jelas dia itu hewan air. Walaupun cerita-ceritanya dia makan manusia, lebih banyak mana manusia makan hiu atau hiu makan manusia? Itu dia. Lebih banyak lagi manusia makan hiu ketimbang hiu makan manusia. Demikian. Ya. Dan saya heran ini kenapa nanyanya buaya. Ada dia mau buat sate buaya di sini. Cari masalah ya. Udahlah ikhwah, udah 9:30. Ya demikianlah, semoga bermanfaat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.